Cipali, kembali lagi bersama Tanya Cipali dengan aku Nadila Wantari. Dan kali ini tuh episodenya sangat spesial karena sekaligus kita merayakan Hari Pelanggan Nasional. Nah, kita akan menjelajahi bagaimana Astra Tol Cipali berkomitmen untuk memberikan pengalaman terbaik kepada Sobat Cipali sekalian, tentunya ditemani oleh kedua bapak-bapak ganteng di sebelah saya ini. Sudah ada Pak Prayogi Setio Pratomo selaku Head of Traffic and Security. Halo Pak, apa kabar? Baik ya, dan di sebelah kiri saya nggak kalah gantengnya ada Pak Budi Hargiasto selaku Head of General Service, Procurement and Rest Area. Halo Pak, apa kabar? Nah, Astra Tol Cipali itu bukan hanya jalan tol biasa, karena memiliki tekad kuat untuk memberikan pengalaman yang luar biasa kepada pengguna jasa. Ini tidak hanya tentang cepat sampai tujuan, tapi juga tentang menjadikan bagaimana perjalanan itu menjadi suatu hal pengalaman yang nyaman, aman, dan juga pastinya menyenangkan. Nah, aku mau nanya dulu nih, satu-satu ya ke Pak Yogi. Pertama, gimana sih caranya Tol Cipali memastikan keamanan dan kenyamanan dari para pengguna jasa Tol Cipali? Ya, jadi jalan tol ini kan kita semua tahu bahwa memang syarat regulasi ya. Di jalan tol sendiri memang di bawah langsung dari Kementerian PUPR, lalu juga ada Badan Pengawas Jalan Tolnya. Kita bergerak berdasarkan standar pelayanan minimum. Nah, dari semua rancangan itulah kita memastikan semuanya terpenuhi sehingga penyelenggaraan di jalan tol, lalu lintasnya, rest area dan lain-lain kita upayakan untuk menjadi maksimal supaya pengguna jalan nyaman dan aman. Wow, keren sekali. Nah, kalau dari Pak Budi sendiri nih, kira-kira dari Astra Tol Cipali itu memberikan layanan fasilitas apa aja sih yang ada di sini? Untuk di rest area kita untuk tenannya terutama di food court kita ada yang namanya e-seller atau iSeller. Jadi pengguna jalan bisa memesan makanan jauh sebelum masuk ke rest area. Wah, jadi pas nyampe makanannya udah siap. Betul. Gitu ya. Jadi nggak kelaparan nunggu dulu lagi. Keren banget. Nah, kalau nggak salah tuh aku baru tahu juga tentang fasilitas struk digital. Itu kayak gimana sih Pak Yogi? Jadi sebenarnya program Cipali khususnya terkait dengan peningkatan digital ya sebenarnya. Karena kita berangkat dari permasalahan yang ingin kita solusikan lebih baik. Jadi dari sisi pengguna jalan sulit mungkin ya menyimpan bukti-bukti transaksi ke gerbangnya. Nah, ini kita alihkan ke sistem digital sehingga pengguna jalan ini punya waktu lebih banyak. Misalkan dari sisi wira swasta, dia ingin mengadministrasi perjalanannya 1 bulan nih, dia bisa ngakses. Dia berangkat tanggal 1, dia bisa akses di tanggal 29 itu masih ada struknya. Nah, itu bisa diakses di aplikasi My Infotol. My Infotol, langsung berarti tinggal bikin akunnya aja ya, dan didaftarkan mobilnya. Nanti di situ nanti ada arahannya, masukkan nomor kartu e-tol yang digunakan. Jangan e-tol tetangga. Keren banget ya. Sekarang jadi kalau misalnya menyimpan resip-resipnya itu udah lebih gampang dan mungkin jadinya nggak buang-buang banyak sampah juga sebenarnya betul. Lebih ramah lingkungan sekali, keren banget. Nah, sekarang gimana kalau kita lihat dulu nih tanggapan dari Sobat Cipali sekalian yang udah aku tanyakan terhadap layanan yang disediakan oleh Astra Tol Cipali. Kira-kira menurut Kak Anton pelayanannya tuh sejauh ini tuh kayak gimana sih, apa yang Kak Anton rasakan? Kalau untuk dari sisi pelayanan sih udah cukup oke ya. Dari untuk toilet umum, terus juga parkir juga lega gitu kan. Cuman mungkin biasanya kita kan sering juga pulang pergi ke arah Cirebon di waktu-waktu traffic yang kenceng aja, kayak lebaran atau di hari-hari libur, parkir agak susah sih keluar area. Kira-kira pelayanan Astra Tol Cipali ini sejauh ini yang Kak Indra rasakan kayak gimana? Ya, menurut saya sekarang jauh lebih baik ya untuk adanya perjalanan Tol Cipali ini. Ya, buat kedepannya mungkin bisa lebih bagus lagi karena kan mungkin
tol juga dibutuhkan buat arus mudik ya, yang bertahun-tahun kita mengalami kemacetan ya, yang numpuk itu, volume kendaraan juga kan semakin tahun semakin naik ya. Iya. Ya lebih bagus lah saat ini buat kedepannya, bisa jadi mungkin buat kedepannya bisa ada jalan layang lagi sampai Jawa gitu. Nah, kira-kira pelayanannya dari asal tol Cipali sejauh ini yang dirasakan kayak gimana? Kalau kemarin kekurangannya banyak jalan yang berlubang ya. Iya. Nah, tadi udah saya lihat udah mulai diperbaiki. Ya berarti ada peningkatan untuk pelayanan. Oke. Kemudian ada tambahan lagi satu jalur. Pelebaran ya? Ya, pelebaran. Udah bagus loh. Nah, itu tadi ya beberapa testimoni dari Sobat Cipali yang udah menggunakan jalur tol Cipali. Mungkin bisa diceritakan juga nih Pak, gimana sih standar kualitas yang selalu dijaga sama rest area di tol Cipali? Oke, kalau untuk di tol kita memang ada standar yang disebut SPM. Jadi baik itu di rest area, baik itu di traffic pasti akan mengikuti SPM yang ditentukan oleh pemerintah. Untuk pelayanan saya rasa untuk di rest area kita berusaha meningkatkan ya kebersihan toilet, kemudian area-area publiknya juga kita jaga supaya bersih. Terus peningkatan fasilitas seperti ada parkiran untuk disabilitas, kemudian ada parkiran untuk perempuan, dan yang pasti sih kita berusaha menjaga kebersihan di rest area kita. Wow, keren banget ya. Nah, kalau misalnya dari Pak Yogi ada nggak sih standarnya tuh seperti apa sih kalau di tol Cipali? Iya, seperti disampaikan tadi di awal mungkin ya, tadi Pak Budi juga sampaikan soal SPM, karena memang kan kita diatur lah di situ, di regulasi diatur. Tapi terkait dengan pelayanan kami khususnya di lalu lintas, sepanjang Cipali 116 kilo kita memiliki 12 unit kendaraan patroli. Itu fungsinya memang nanti untuk membantu pengguna jalan kendala maupun amit-amit kecelakaan. Lalu kita juga punya unit derek sebanyak 12 unit juga. Itu nanti membantu pengguna jalan untuk mengeluarkan atau mengantarkan pengguna jalan sampai ke gerbang terdekat. Bukan sampai tujuan ya, sampai gerbang terdekat. Sampai Surabaya nanti diantarinnya. Gitu. Nah, terus ambulans kita juga ada 5 unit yang tersebar. Termasuk terakhir yang menjaga secara payung hukum, kita juga ada teman-teman dari kepolisian Polda Jawa Barat. Itu 6 unit yang akan siap mengamankan lajurnya Cipali. Wow, dan itu beroperasi selama 24 jam? Tentu 24 jam. 24 jam dan sudah ada pasti nomor layanannya ya, yang menerima hotline-nya. Betul. Wow, seru banget. Nah, kalau misalnya fasilitas tol Cipali itu ada nggak sih yang membedakan dengan fasilitas dari tol lain? Mungkin bisa diceritakan dari Pak. Ya. Kalau dari sisi kami di lalu lintas tentunya upaya untuk meningkatkan keamanan, kenyamanan tentu tinggi lah dari kita ya. Di Cipali kita sudah pasang sepanjang ruas kami, itu wire-rope namanya, jadi pagar yang berbentuk seling baja ya, yang bisa menahan total kendaraan itu pada saat terjadi benturan kurang lebih 80 ton. Karena itu kan ada beberapa seling baja di situ. Nah, itu inovasi atau peningkatan yang kita lakukan dari sisi keamanan. Lalu yang kedua, kita juga banyak berdiskusi dengan KNKT, dengan Kementerian Perhubungan. Akhirnya terciptalah hasil diskusi itu, terciptalah marka speed reducer atau yang kita bisa bilang marka ilusi. Nah, itu berfungsi untuk mengurangi kecepatan pengguna jalan di titik-titik yang secara data kami memang rawan kecelakaan. Mungkin karena emang bentuk jalannya agak turun atau seperti apa, atau belokan gitu kali ya? Iya. Iya, oh keren banget sih. Nah, bicara soal fasilitas yang tadi dijelasin, ternyata gini nih tanggapan dari Sobat Cipali yang udah aku tanyain. Nah, sekarang kan lagi di rest area. Nah, gimana sih tanggapannya tentang kebersihannya, tentang pelayanannya, juga tentang mungkin kayak pilihan makanannya dan segala macam, menurut kakak kayak gimana? Kalau buat kebersihan, bersih sih sekarang. Jadi dia ini kan juga di tengah tol ya, jadi
saya kira bakal kotor gitu, tapi dilihat-lihat juga di ini bersih. Pilihan makanannya juga variatif di sini. Ada Indomaret juga kan, maksudnya lebih inilah kita lebih enak. Gampang ya. Lebih gampang. Nah, kalau di rest area sendiri, Kanton ngerasa ini kayak gimana sih pelayanannya dari kebersihan, terus mungkin tenan-tenan yang ada di sini. Menurut Kanton tuh udah cukup oke apa kayak gimana nih? Kalau secara keseluruhan sih udah lengkap ya. Dari mulai makanan juga udah lengkap, terus juga untuk hypermart juga udah ada, toilet umum juga bersih. Paling peningkatan pelayanan di kebersihan juga udah bagus sih selama ini. Oke, menurut Kak Indra sendiri gimana sih pelayanan dari rest area ini? Kira-kira udah nyaman, kebersihannya kayak gimana? Terus tenan-tenannya juga udah lengkap menurut Kak Indra kayak gimana? Menurut saya cukup nyaman sih, serba lengkap, ada Indomaret, ada makanan serba lengkap ya. Kapasitas juga tercukupi. Wah, nah itu tadi beberapa testimoni dari para pengguna jasa tol Cipali. Nah, kalau dari Pak Budi nih, apa sih kira-kira rencana pengembangan yang bakal dilakukan sama rest area tol Cipali? Pengembangan yang akan kita lakukan, yang pasti kan sekarang setiap rest area itu ya diminta tampil beda atau ada tematiknya. Wow, jadi lebih menarik ya? Lebih menarik, betul. Jadi kita kan sekarang untuk rest area 130 itu kita sudah punya tematik karena itu Kabupaten Indramayu ya. Jadi ada Gedung Dhuwur sama ada Titirah Kahuripan. Nah, paling kita akan mengembangkan lagi apa istilahnya budaya-budaya daerah lokal. Dan kalau nggak salah aku pernah dengar juga suka ada penampilan-penampilan ya Betul. dari Jadi masyarakat daerah. kita sebulan itu ada 2 kali. Rencana akan kita tambah terus, setiap minggunya akan ada penampilan musik. Wow, keren banget. Jadi buat Sobat Cipali yang kalau ngerasa agak ngantuk, mendingan bisa mampir dulu ke rest area 130 karena bakal ada penampilan-penampilan yang menarik ya. Nah, kalau nggak salah tuh bakal ada ini juga ya Pak ya, lajur ketiga di sebelum pintu masuk rest area. Kayak gimana tuh? Mungkin dari Pak Yogi, gimana nih bidangnya banget nih? Jadi sebenarnya penambahan lajur itu, lajur ketiga itu karena kita memang Cipali kan hanya 2 lajur ya. Iya. Lajur ketiga itu memang sebenarnya frame-nya masih lama, bukan di tahun 2023. Tapi berdasarkan evaluasi kita di Lebaran, diskusi-diskusi kita dengan kepolisian dan kementerian, memang seharusnya di kilometer awal kita di 72 ini perlu dilakukan pelebaran sehingga dari arus dari Jakarta Cikampek ini tidak bottleneck lah istilahnya seperti itu. Nah, nggak langsung macet ya. Iya betul. Nah sekarang ini pelebaran itu terjadi di kilometer 72 sampai dengan 86. Nah ditambah lagi kilometer 130 tadi depan rest area itu juga 1 kilo kita lebarkan menjadi L3 gitu. Oke, keren banget. Karena masih sehubungan dengan fasilitas, seperti yang kita tahu Astra Tol Cipali juga berfokus ya pada keselamatan pengguna jalan dengan menyediakan pemantauan lalu lintas yang canggih dan berkomitmen untuk memastikan kondisi jalan tol selalu dalam keadaan prima, sehingga pengguna juga dapat merasa aman selama perjalanan. Nah, boleh kasih tahu aku juga nggak sih kalau misalnya cara tol Cipali untuk selalu menjaga kualitas jalan tol? Karena kan tadi ada beberapa yang bilang kalau misalnya kan sekarang lagi ada perbaikan, pelebaran. Nah, kayak gimana sih kalau dari Pak Yogi sendiri? Jadi sisinya lebih ke kondisi jalan ya. Kualitasnya. Jadi teman-teman di pemeliharaan jalan, memang kan kita dibagi dalam sub operasi, dibagi beberapa unit ya Mbak Nabila. Jadi terkait dengan pemeliharaan jalan, memang dalam 1 tahun itu sudah dipetakan sama teman-teman mana yang lokasi-lokasi yang memang harus segera diperbaiki. Makanya kalau kita lihat sekarang Sobat Cipali yang melintas di Cipali banyak perbaikan atau pekerjaan jalan. Nah itu sebenarnya pekerjaan yang sudah diukur selama 1 tahun, sehingga pekerjaan itu dikerjakan di momen-momen yang bukan peak season. Jadi kalau sekarang kita banyak pekerjaan itu mau menghadapi Nataru. Nah, jangan sampai itu kita nganggu lalu lintasnya, sehingga dilakukanlah momen yang
sebelum Lebaran dan sebelum Mumpung lagi Nataru. unggang ya. Betul. Oke. Gitu. Nah, ternyata ada juga nih tanggapan dari sobat-sobat pengguna jasa tol Cipali juga. Mungkin kita bisa lihat. Aku sempet kepo juga gimana karena udah sering kan ngelewatin tol Cipali. Kualitas jalannya tuh selama ini kayak gimana? Udah bagus, sudah ada perbaikan. Makanya tadi saya bicara udah pada ditambal, kemudian ada pelebaran tambahan 1 jalur, udah bagus banget. Udah baik. Kira-kira kualitas jalan tolnya kayak gimana? Kalau kualitas jalan tol sih ya mungkin nilainya 7 lah dari 10 lah. Harus banyak yang di-develop lagi ya? Belum lagi lah ya. Kalau kualitas jalan tol Astra Tol Cipali ini menurut Kanton kayak gimana? Sudah cukup oke, cuman tadi kita lewat itu udah banyak perbaikan ya. Jadi jalan udah mulai mulus sih sekarang dibanding tahun-tahun sebelumnya sih. Berarti emang sering ya menggunakan Astra Tol Cipali ini ya? Oke, jadi kenapa harus lewat Cipali ya? Kenapa tuh Pak? Karena lewat Cipali satu mempersingkat waktu, kemudian banyak objek wisata. Jadi teman-teman sobat Cipali bisa sambil wisata juga, jadi bisa exit di beberapa tujuan wisata di Cipali. Iya, sambil istirahat sambil refreshing ya Pak Betul. ya. Keren banget. Sorry, tambahan satu lagi. Kita di rest area juga ada pengisian listrik SPKLU. Jadi teman-teman yang punya mobil listrik bisa mampir di 130. Wah, jadi jangan khawatir ya bakal kehabisan baterai gitu kan, karena di rest area 130 udah tersedia layanannya. Keren banget. Nah, kalau dari Pak Yogi boleh dong ditambahin, kenapa sih kita harus lewat tol Cipali, kenapa nggak lewat jalan di luar tol aja gitu? Iya, mungkin tambahan dari Pak Budi. Iya. Mungkin kalau dari lewat tol ini mungkin kita lebih terjamin lah ya. Katakan kita kalau ada kendala-kendala kalau lewat arteri susah nih, mau minta tolong siapa kan gitu. Nah kalau di kita sudah pasti nih layanan lalu lintasnya sudah ada, dereknya sudah ada. Terus kalau ada apa-apa bisa langsung curhat ke polisi. Curhat. Kalau diputusin baru curhat gak Pak? Gitu. Terus apalagi ya? Tadi memang memangkas waktu mungkin kurang lebih sekitar 45 menit untuk sampai ke Cirebon. Terus teman-teman yang tadinya mau refreshing jarak dekat udah bisa PP kan kalau misalkan Jakarta Cirebon gitu kan. Kalau dulu mungkin mikir-mikir jalannya bisa 2 hari gitu. Iya, kalau ini kayak 2-3 jam juga udah sampai. Apalagi Cipali ini kan 5 kabupaten nih. Masing-masing tuh punya daya tarik sendiri, punya tempat wisata sendiri gitu loh. Bahkan punya makanan khasnya beda-beda juga. Iya, betul. Jadi sambil jalan, sambil wisata kulineran juga bisa. Wah, keren banget. Terima kasih ya Pak Budi. Terima kasih Pak Yogi sudah menemani saya di Tanya Cipali kali ini. Dan untuk Sobat Cipali di rumah, jangan lupa untuk selalu simak Tanya Cipali karena kamu pasti akan mendapatkan informasi seputar update dan lainnya di sini. Jangan lupa juga untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan kamu juga jangan lupa buat follow sosial medianya Astra Tol Cipali. Saya Nadila Wantari, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Dadah! Halo.